aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 6 ini akan membahas mengenai topik lelaki berinisial C. Tarik nafas dulu ya sebelum aku menceritakan tentang sosok yang luar biasa ini. Dia adalah seorang lelaki berkebangsaan negara lain. Ya, dia bukan orang Indonesia. Usianya terpaut 8 tahun denganku. Kira-kira cukup jauh atau enggak? Kalau menurutku sih lumayan, tapi enggak apa-apa. Dia seorang idol terkenal. Dia memiliki banyak penggemar. Dia juga menjadi idaman banyak perempuan. Satu di antaranya adalah aku. Aku menemukannya di akhir tahun 2021. Sejak pertama kali melihatnya di beranda TikTokku, aku langsung penasaran dengannya. Siapa lelaki berparas tampan itu? Tapi saat itu aku cuma nyari tahu nama, usia, dan hal-hal dasar tentangnya karena aku masih suka sama orang lain. Setahun kemudian, aku kembali menemukannya. Intensitas kehadirannya di beranda TikTokku semakin sering. Hal itu membuatku jadi semakin tahu tentangnya. Aku mulai menyukainya. Rasa sukaku lebih dari biasanya. Kemudian aku menyadari kalau aku mulai bucin ke lelaki berinisial C tersebut. Tapi, aku bingung. Karena di saat aku ngerasa bucin sama si C, aku masih sayang banget sama seseorang dan seseorang itu udah nemenin aku selama 10 tahun terakhir. Dia berharga banget buat aku. Dia satu-satunya lelaki yang bisa aku percaya, seutuhnya. Awalnya aku ngeklaim C sebagai kakakku karena aku ngerasa dia cocok jadi kakakku. Tapi gak lama kemudian, aku ngerasa aneh dengan panggilan kakak yang aku berikan ke si C. Semakin hari, aku semakin ngerasa bucinin dia. Semakin hari juga aku ngerasa suka sama dia. Akhirnya aku sadar. Aku mengakui kalau aku sayang sama C. Lebih dari kakak. Aku juga bangga banget sama C. Andai bisa, aku pengen ngebanggain C ke seluruh dunia. Aku gak nyangka kalau di dunia ini ada sosok seluar biasa itu. C benar-benar definisi dari visualisasi karakter Wattpad kesayanganku. C juga memenuhi hampir semua kriteria lelaki idamanku. Selama 20 tahun lebih aku hidup, baru kali ini aku menemukan lelaki dengan paras setampan C dan sifat setulus C. C gak cuma oke secara fisik, tapi sifatnya, sikapnya, pemikirannya, semuanya juga oke. Tapi di saat aku nyadar kalau perasaanku ke C udah sampai ke tahap sayang, aku ngerasa bersalah ke seseorang yang udah sama aku selama 10 tahun itu. Selama ini aku bisa suka sama cowok manapun, tapi rasa sukanya biasa aja. Gak gimana-gimana karena cuma seseorang itu yang aku sayang. Selama ini juga aku udah berusaha berkali-kali ngelupain dia, tapi selalu gagal. Sekarang, secara tiba-tiba, tanpa aku sengaja, tanpa aku duga, dan tanpa aku rencanakan, ada seorang lelaki berinisial C yang masuk ke kehidupanku dan berhasil bikin aku sayang sekaligus percaya sama dia. Seiring berjalannya waktu, aku udah gak ngerasa bersalah lagi. Aku juga udah yakin sama perasaanku kalau Tuhan udah membolak-balikkan hatiku. Yang tadinya aku sayang sama si 10 tahun, sekarang aku sayangnya sama si C. Wow, hebat banget ya si C bisa bikin aku sayang dan move on dari 10 tahun. Padahal selama ini gak ada yang bisa ngelakuin itu. C emang luar biasa. Dia hebat banget malah. Aku se-amazed itu sama dia. Tapi aku gak tahu perasaan ini bisa bertahan sampai kapan. Tapi yang jelas, gimana pun nanti ujungnya, gimana pun akhir kisahku dengan C, baik ataupun buruk, happy atau bahkan sad ending, aku gak akan pernah nyesel karena pernah kenal dan sayang sama C. Aku bersyukur Tuhan bawa C ke kehidupanku di saat aku lagi gak baik-baik aja dan ngerasa jadi orang yang buruk. C datang di saat yang tepat. C bikin aku sadar banyak hal. C juga bikin aku jadi orang yang lebih baik. Terima kasih C. Aku berharap suatu hari nanti Tuhan akan mempertemukan kita secara langsung. Aku ingin kamu mengenalku. Aku juga ingin mengenalmu secara personal. Aku ingin kita berteman. Aku ingin menemanimu memancing. Aku juga ingin kita makan seblak bareng. Aku mau ngelakuin banyak hal sama kamu.
Aku juga mau ceritain semua hal tentangku yang gak akan pernah bisa aku ceritain ke orang lain selain kamu. Semoga Tuhan mengizinkan kita bertemu dan saling mengenal ya. Sebenarnya aku juga pengen berjodoh sama kamu. Aku pengen jadi istri sekaligus ibu dari anak-anak kamu. Aku pengen jadi partner masa kamu. Aku pengen selalu ada buat kamu. Aku pengen jadi tempat kamu pulang. Aku pengen ngabisin sisa waktuku sama kamu. Tapi itu terlalu mustahil. Ada jutaan perempuan yang mau ke kamu. Mereka jauh lebih baik dari aku dari sisi manapun. Aku orang yang buruk, sedangkan kamu sebaliknya. Aku biasa aja, kamu istimewa. Aku banyak kurangnya, kamu banyak lebihnya. Aku takut cuma jadi beban buat kamu. Aku juga gak mau kamu ditinggalin penggemar kamu gara-gara mereka kecewa kamu milih perempuan kayak aku. Tapi aku juga gak ikhlas kalau kamu sama perempuan lain. Ralat, maksudnya belum ikhlas. Aku belum siap ngeliat kamu sama perempuan manapun. Tapi aku gak boleh egois kan? Yang penting kamu bahagia. Aku juga akan bahagia. Bingung. Aku mau kamu. Tapi aku gak mau kamu rugi. Tapi aku juga gak mau patah hati kalau kamu sama yang lain. Aku ngikut apa kata Tuhanku aja ya. Kalau Tuhanku menakdirkan kita berjodoh, aku yakin pasti akan selalu ada jalan untuk kita bertemu dan bersatu. Kalau ternyata benar kita berjodoh, semoga aku bisa memantaskan diri agar kamu bahagia dan tidak menyesal karena telah ditakdirkan bersamaku. Aku juga berharap semoga kita bisa merobohkan tembok besar yang ada di tengah-tengah kita. Semoga kita bahagia bersama selamanya. Aku menyayangimu, J. Tapi, kalaupun bukan aku jodohmu, semoga aku ikhlas melihatmu bersama perempuan lain. Tapi tolong jangan dalam waktu dekat ya. Aku takut belum siap. Tapi kalau emang itu yang terbaik, ya aku bisa apa? Teman-teman pernah nggak menyukai seseorang yang nggak mungkin untuk dimiliki? Gimana rasanya? Nggak enak kan ya? Kita pengen sama dia, tapi dia terlalu jauh dari jangkauan kita. Buat ketemu aja susahnya minta ampun. Apalagi buat berjodoh, rasanya nggak mungkin kan? Tapi walaupun begitu, semoga yang terbaik ya buat aku, buat C, dan buat teman-teman semua. Bagi Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita harus realistis. Setidaknya biar kita nggak terlalu sakit hati kalau hari patah hati itu tiba. Sekarang aku akan berusaha memperbaiki diri sekaligus menyiapkan hati agar kelak aku bisa pantas bersanding dengan jodohku dan aku nggak akan terlalu ngerasain sakit kalau C berjodoh sama perempuan yang bukan aku. Buat teman-teman, semangat selalu ya. Tetap sayangi orang yang kalian sayang dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Terus juga jangan ngelakuin hal-hal yang gak seharusnya cuma demi biar dinotis sama si dia. Pokoknya kalau mau berjuang ya pilihlah cara dan jalan yang baik, oke? Semoga kelak kita dipertemukan dan dijodohkan dengan orang yang terbaik, yang bisa menerima diri kita apa adanya sambil terus mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita harus percaya kalau jodoh yang diberikan oleh Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya, Robun.